Ada pasien saya yang stres karena kepalanya kejatuhan cicak. Sampai berhari-hari dia nggak bisa tidur. Ini karena ketakutan bahwa nanti akan ada saudaranya atau anggota keluarganya yang akan meninggal. Jadi mitos tentang cicak itu sebenarnya udah berlangsung lama, ratusan tahun mungkin. Nanti saya ceritakan tentang kemungkinan akar sejarah cicak itu dari mana. Ya, jadi yang ketiban entah cicak di kepalanya atau mungkin di pahanya atau kemudian cicaknya jatuh di punggung kakinya kemudian naik ke betis kakinya itu ada masing-masing berbeda-beda penafsirannya. Tetapi sebenarnya mitos itu ada tujuan baik dari para leluhur orang tua kita dulu. Tetapi kalau secara faktual memang tidak kemungkinan kejadian itu sangat kecil, hampir nggak mungkin terjadi. Tetapi ada pesan khusus yang disampaikan bahwa ketika orang ketiban cicak itu, pertama, cicak itu satu-satunya binatang yang menempel atau bisa merayap di dinding dan langit-langit. Itu mungkin hampir satu-satunya binatang, kecuali semut mungkin ya. Jadi ketika cicak jatuh itu berarti itu sebuah kejadian acak di mana mungkin cicaknya ngelamun. Itu mengingatkan kita yang kejatuhan cicak itu supaya jangan hidup dalam dunia khayalan. Jangan terlalu banyak ngelamun. Nah, jadi harus memiliki kewaspadaan. Tujuan kedua supaya kita lebih memperhatikan anggota keluarga yang lain yang kita sayangin. Karena mungkin kita terlalu egois, jadi kita jarang memperhatikan kesehatan istri, anak, ataupun anggota keluarga yang lain. Mitos ini mungkin sama juga dengan mitos misalnya kita nyapu halaman kalau nggak bersih dikatakan nanti suaminya bisa berewokan begitu. Itu sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan supaya orang itu mau menyelesaikan tugasnya dengan baik dan teliti gitu. Jadi mitos tentang cicak ini kemungkinan dimulai sejak zaman agama Hindu masuk di Nusantara ini. Itu berasal dari cerita pewayangan di mana ada negara Malawapati, di mana di situ ada Raja Angling Dharma yang memiliki istri namanya Setyawati. Angling Dharma itu memiliki kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Jadi pada saat dia sedang bermasrahan dengan Setyawati, ada cicak di langit-langit yang sedang berhadapan juga ngobrol. Nah, karena Angling Dharma tahu bahasa binatang, si Setyawati istrinya iri dan kepo, pengen tahu apa yang juga yang dibicarakan oleh para cicak tadi. Nah, kemudian karena memang itu pesan bahwa dari leluhur bahwa ilmu untuk mengetahui bahasa binatang itu tidak boleh diberikan orang lain, akhirnya Setyawati memilih untuk bunuh diri dengan membakar diri. Kalau membakar diri itu namanya sati kalau di budaya India sana. Karena Angling Dharma bersikukuh tidak mau memberikan ilmu atau ajiannya tersebut. Dan ceritanya tuh berlanjut lebih jauh. Nah, mungkin tentang kepo juga mungkin. Orang zaman sekarang tuh kan kepo terlalu jauh, terlalu pengen tahu masa depan yang secara jauh. Itu yang membuat banyak orang stres, banyak orang galau, banyak orang ngelamun. Mungkin itu ada kaitannya supaya kita tidak terlalu kepo gitu. Karena kepo itu kadang bisa merusak diri kita kalau keponya berlebihan.